alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 3 Agustus tahun 2023. Mari terus kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya, niscaya hidup kita akan terus dalam mukjizatnya. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan kita hari ini, menjadi dewasa adalah keharusan bagi orang percaya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ketahuilah, pada dasarnya Allah menghendaki setiap anaknya, saudara dan saya, kita semua, memiliki komitmen untuk bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Betul? Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk menetapkan pilihan agar hati dan hidup kita penuh dengan sukacita. Dalam hal ini, seseorang membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan kerelaan untuk dibentuk oleh Allah. Penulis surat Ibrani mengharapkan setiap orang Kristen bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Karena proses belajar dan menghidupi kebenaran Allah tidak pernah selesai sampai akhir hayat kita di dunia ini. Meskipun menjadi dewasa rohani bukanlah perkara gampang, namun setidaknya niat dan usaha untuk mewujudkannya dalam diri kita memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai kedewasaan yang dikehendaki Allah. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kedewasaan rohani sangat penting bagi anak-anak Allah, bagi saudara dan saya, di setiap orang percaya? Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar kebenaran, yaitu yang pertama, agar ia tidak mudah menyerah dalam iman saat diterpa oleh badai kehidupan. Yang kedua, agar ia tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran yang tidak menyehatkan jiwa. Dan yang ketiga, agar ia tidak meletakkan dasar pertobatannya pada perbuatan yang sia-sia. Keempat, agar hatinya diterangi oleh Allah senantiasa, sehingga ia dapat memahami dengan baik rahasia kebenaran Allah. Dan yang terakhir, agar orientasi hidupnya tidak egosentris atau mementingkan diri sendiri, melainkan peduli pada kebutuhan orang lain. Dengan demikian, kita mengisi hidup kita di setiap hari dengan hal-hal yang mengandung nilai kekekalan dan memuliakan Allah. Dan ketahuilah, hanya orang yang memiliki kedewasaan imanlah yang akan dimampukan untuk tetap teguh dan bertahan menghadapi berbagai kesulitan dan badai dalam hidup, sekalipun harus dalam tekanan yang berat. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Menjadi tua itu sudah pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Karena itu, marilah kita sama-sama memilih untuk mau menjadi dewasa secara rohani, agar kita kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Dan percayalah, kedewasaan kita di dalam Kristus akan memampukan kita untuk dapat mengucap syukur atas setiap keadaan yang kita hadapi. Hanya orang-orang dewasa secara rohani yang dapat melihat kemuliaan Allah yang besar itu. Dan doaku, seluruh sidang jemaat Tuhan, kita semua, dimanapun saudara berada, sedang beranjak untuk dewasa secara iman. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berbuat, dewasa dalam segala hal. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom alaihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.